Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar cara penginputan data pada aplikasi SDGs Desa. Sebelumnya, kita download dulu aplikasinya dalam Play Store. Kemudian kita ketikkan SDGs Desa, SDGs. Nah, pilih yang gambarnya seperti ini. Karena saya sudah mendownload, maka tinggal dibuka saja aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Nantinya pendata SDGs diminta untuk memasukkan user ID dan password. Kita ketikkan user ID dan passwordnya. Dalam aplikasi SDGs Desa ada beberapa survei yang harus diinput oleh relawan Pokja Pendataan, yaitu ada survei desa, survei RT, survei keluarga, dan survei individu. Nanti setiap survei akan kita ulas dalam masing-masing video. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang input pada survei desa. Tampilannya seperti ini. Pada entry survei desa nanti diminta untuk menginput tentang lokasi, pemerintah desa, musyawarah desa, regulasi desa, APBDes, aset desa, layanan, kerjasama, kelembagaan masyarakat desa, BUMDes, unit usaha BUMDes, infrastruktur, dan lainnya. Langsung saja kita input pada menu yang pertama, yaitu lokasi. Di sini lokasi foto balai desa. Nantinya penginput atau Pokja relawan diminta untuk mengupload foto balai desa. Kemudian dituliskan alamat email desa, website desa, dan sosial media desa jika sudah ada. Kemudian ada item status pemerintah desa. Kalau untuk item yang tulisannya berwarna biru berarti kita tinggal memilihnya tanpa mengetiknya. Kemudian ditulis jumlah RW, jumlah RT, ada SK pendirian desa. Kalau ada, SK-nya nomor berapa, peta desa, ada atau tidak, SK Bupati atau Gubernur tentang peta, luas wilayah dalam hektar, lokasi desa terletak di pulau. Nah, kemudian topografi terluas wilayah desa tersebut. Tinggal dipilih apakah lereng atau puncak, lembah, dataran, ataupun pesisir pantai. Kemudian jumlah warga yang tinggal. Kemudian kantor kepala desa ada, layak atau tidak, atau bahkan tidak ada. Kemudian kepemilikan kantor desa, aset desa atau bukan. Lokasi kantor, berada di dalam desa atau di luar desa, penyelenggara pemerintah dilaksanakan, kantor kepala desa atau bukan. Jam kerja kantor desa menentu atau tidak, kemudian input koordinat lintang maupun bujur, sampai ke ketinggian lokasi atau ketinggian desa tersebut. Langsung kita ke menu selanjutnya, yaitu pemerintah desa. Pada menu pemerintah desa nanti diminta untuk menginput kepala desa dan perangkatnya, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala seksi, BPD dan anggotanya, dan pegawai desa yang lainnya. Masing-masing jabatan nanti diisi nama, jenis kelamin, nomor NIK, nomor HP, dan lama menjabat atau menjabat sejak tahun berapa. Dan kita beralih ke menu musyawarah desa. Musyawarah desa yang telah dilaksanakan di desa dilaksanakan pada bulan keberapa, kemudian agenda musyawarahnya apa, apakah ada dokumen hasil musyawarah, dan unsur yang hadir dalam musyawarah tersebut. Kemudian simpan. Langsung ke menu regulasi desa. Dalam menu regulasi desa nanti pendata diminta untuk input RPJM desa yang berlaku sampai dengan tahun keberapa, RKP pada tahun ini ada atau tidak, kemudian entry regulasi, peraturan-peraturan yang ada, mulai dari peraturan desa,
peraturan kepala desa, dan SK kepala desa. Nanti diinput keberadaannya ada atau tidak, kemudian nomor dokumen, bulan dan tahun ditetapkannya. Beralih ke APBDes. Dalam menu APBDes nanti diminta untuk menginput anggaran pendapatan desa tahun sebelumnya dan anggaran pembelanjaan desa pada tahun sebelumnya. Pada item anggaran pendapatan, jumlah anggaran pendapatan pada tahun sebelumnya diketik di sini. Perlu diingat ketika menuliskan rupiah, nominal angka ditulis tanpa menggunakan titik. Kemudian dana desa pada tahun sebelumnya, pendapatan asli desa, hingga ke pendapatan lain-lain yang sah. Ditulis di sini. Kemudian belanja pada tahun sebelumnya, anggaran pengeluaran, belanja bidang pemerintahan desa, belanja bidang pelaksanaan pembangunan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat, hingga ke belanja lainnya. Kemudian pada menu aset desa, aset desa yang ada kita input di sini. Nama asetnya mulai dari BUMDes, tanah desa, hingga ke lokasi wisata ataupun aset desa lainnya. Diisi sesuai dengan aset desa yang dimiliki. Volumenya berapa? Satuannya dalam unit atau dalam hektar, dan nilai dalam rupiah aset tersebut. Klik simpan. Masing-masing aset desa kita input. Kemudian beralih ke menu layanan. Beberapa item yang ditanyakan, yaitu komputer atau PC atau laptop digunakan, jarang digunakan atau tidak. Akses fasilitas internet berfungsi atau tidak, tinggal kita pilih. Kecepatan akses internet, cepat, sedang, atau lambat. Kemudian sistem informasi digunakan atau tidak, sistem keuangan digunakan atau jarang digunakan. Kemudian jumlah surat tidak mampu, yaitu jumlah surat keterangan tidak mampu dalam desa itu ada berapa jumlahnya. Kemudian jumlah penduduk yang belum rekam KTP. Kita tulis jumlahnya ada berapa. Jumlah penduduk yang belum tercatat dalam KK. Di sini ditulis jumlahnya. Kemudian ada item bagaimana pelayanan desa, baik, cukup baik, atau buruk. Apakah ada data statistik desa? Berapa tugas yang menangani statistik desa? Kemudian ketersediaan data SDGs pada tahun sebelumnya ada atau tidak? Apakah data SDGs sudah digunakan untuk RKPDes tahun sebelumnya atau tahun terakhir? Kita tuliskan. Nama pendamping desa. Masing-masing desa menuliskan nama pendamping desa, jenis kelamin, nomor HP, hingga ke status IDM terakhir. Desa sangat tertinggal, berkembang, maju, atau mandiri, tinggal dipilih sesuai dengan status IDM terakhir. Kemudian klik simpan. Kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu kerjasama. Pihak yang diajak kerjasama. Nah, di sini pihak yang diajak kerjasama. Lingkup kerjasama, apakah kerjasama antar desa, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan swasta, atau dengan lembaga internasional. Jumlah pemanfaat dan nilai kerjasamanya dalam rupiah dituliskan di sini. Kemudian klik simpan. Langsung ke menu selanjutnya, yaitu lembaga kemasyarakatan desa. Nama lembaganya, jumlah pengurus, dan jumlah anggota. Masing-masing kelembagaan di desa kita input di menu ini. Kemudian BUMDes. Dalam menu BUMDes, kita diminta untuk menginput sosial media BUMDes dan terkait dengan modal awal. Nama BUMDesnya, email BUMDes, dan sosial media yang lain jika sudah dibuat. Kemudian modal awal. Modal awal BUMDes tersebut yang dari pemerintah desa jumlahnya berapa dalam rupiah, dari warga desa jika ada, atau dari pihak lain. Kemudian omset selama setahun terakhir, nominalnya berapa. Keuntungan bersih setahun terakhir, keuntungan kotor belum dikurangi pajak.
nilai aset BUMDes, kemudian sumbangan yang diberikan kepada PADes jumlahnya atau nominalnya dituliskan di sini. Kemudian pada menu selanjutnya nanti diinput untuk pengurus BUMDes mulai dari komisaris, pengawas, hingga direksi. Menuliskan NIK, nama, NIK, dan nomor HP. Setelah itu, unit usaha BUMDes kita input di bagian sini. Nama unit usahanya, jumlah unit usaha, jumlah pekerja, keuntungan bersih tahun lalu, omset tahun lalu, hingga aset unit usaha tahun lalu. Jika dalam BUMDes memiliki beberapa unit, maka kita input semuanya di sini. Input satu-satu. Kemudian kita beralih ke infrastruktur. Pada menu infrastruktur, di sini pertanyaannya sarana transportasi yang biasa digunakan sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke yang pertama dari sarana yang digunakan dari kantor kepala desa ke kantor camat. Menggunakan angkutan umum, pribadi atau jalan kaki. Kemudian jenisnya. Nah, di sini ada pilihannya, tinggal dipilih sesuai dengan kondisinya. Jarak tempuh dalam kilometer, waktu tempuh dalam menit, dan biaya. Setelah itu, jarak dari kantor kepala desa ke kantor bupati. Seperti tadi sarana, jenis, jarak, dan waktu, serta biaya. Kemudian, jarak dari kantor kepala desa ke kantor camat lain dan kantor bupati lain. Diisikan jenis sarananya, jaraknya, waktu, dan biaya. Kemudian, berapa jumlah pengadaan barang dan jasa setahun terakhir. Di sini dituliskan jumlahnya. Berapa jumlah publikasi seperti papan, website, poster, infografis yang dibuat desa dalam setahun terakhir. Jumlahnya dituliskan di sini. Kemudian ke infrastruktur posyandu atau sarana posyandu. Jumlah posyandu yang ada di desa, ada berapa jumlahnya? Jumlah ibu yang terdaftar, ketikkan di sini. Jumlah ibu hamil terdaftar di posyandu, ketik jumlah di sini. Jumlah ibu melahirkan, jumlah ibu meninggal karena melahirkan, jumlah balita yang terdaftar, jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, jumlah bayi yang meninggal. Kemudian apakah posyandu menangani kesehatan jiwa? Tinggal dipilih. Kemudian pada lingkungan. Apakah desa memiliki hutan konservasi? Ya atau tidak? Luas kerusakan hutan konservasi pada tahun sebelumnya jika memiliki hutan konservasi. Luas kerusakan hutan konservasi selama setahun terakhir. Kemudian apakah ada populasi satwa terancam atau punah? Tinggal dipilih. Kemudian, berapa jumlah satwa terancam punah pada tahun sebelumnya? Berapa jumlah satwa punah pada tahun terakhir? Apakah desa memiliki kawasan konservasi perairan? Kita klik di sini. Berapa luas kawasan konservasi perairan? Jika ada. Sampai ke total keuntungan wisata tahun sebelumnya. Ketikkan di sini. Nah, demikian tentang entry survei pada aplikasi SDGs, khususnya entry survei desa. Jika survei desa sudah kita isi semua, para pendata Pokja SDGs dapat melihat hasil survei desa pada menu hasil survei desa yang di menu awal. Kita klik hasil survei desa ini. Nah, nantinya kalau sudah terinput semua, survei desa akan muncul di bagian sini. Demikian cara penginputan survei desa pada aplikasi SDGs Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.